Simo dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Ada sebuah kardus coklat di samping saya ini. Ini adalah produk terbarunya GameX. Tapi bukan casing, bukan juga power supply. Ini adalah barebone mini PC-nya GameX. Saya juga baru tahu kalau GameX ternyata juga buat barebone mini PC. Semenarik apa? Kita akan bahas di video kali ini. Kardusnya biasa banget, warna coklat begini, dan tulisannya PN61 DeX Mini PC. Dari keterangan di kardusnya nggak banyak ya informasi yang kita dapatkan, cuman kayaknya ini ya kalau kita lihat di sini ada motherboardnya, dia bilang Intel H610. Jadi harusnya ini adalah barebone mini PC untuk Intel prosesor. Kalau H610 berarti LGA 1700, Intel Gen 12, 13, dan 14. Oke, kita coba unboxing, kita akan coba lihat sekompak apa, fisiknya seperti apa, dan juga apa aja kelengkapan penjualannya. Ya, sudah saya bongkar dan ini semua adalah isi dalam kemasan penjualannya. Sudah saya absen satu-satu ini. Apa yang kita dapatkan? Yang pertama sebuah heatsink ya. Sudah ada cooling solution bawaan dari GameX PN61 ini. Seperti ini bentuknya. Ada sebuah fan dan ada copper base-nya di sini untuk nempel ke prosesor dan ada 3 buah head pipe di sini. Berikutnya sebuah adaptor yang dimensinya cukup gede. Gede banget ini adaptor ya. Kalau saya lihat ratingnya ini kurang lebih 150 watt. Ya, 150 watt adaptor. Satu buah antena WiFi. Antenanya cuma satu ya. Dan satu plastik sekrup-sekrup. Serta ini. Ini ternyata adalah VESA mounting untuk menempelkan mini PC ini di belakang monitor. Jadi harusnya yang ini ditempel di bagian belakang monitor dan ini ditempel di PC-nya GameX. Yang tadi ini, barebone-nya ini. Dan nanti harusnya untuk masangnya tinggal diginiin doang nih. Disangkutin gini. Ya, cukup menarik. Dan ini adalah harusnya stand-nya ya. Kalau nanti si barebone-nya ini, mini PC-nya GameX ini mau ditaruh secara vertikal. Ini dudukannya seperti ini. Dan tentu ada barebone-nya. Ini nih, masih dibungkus kain hitam. Seperti apa? Coba kita lihat. Dimensinya cukup compact banget. Mengingatkan saya pada yang kemarin nih, apa? ASRock Jupiter X600 ya. Jadi harusnya kurang lebih volumenya sama nih. Kurang lebih 1 liter lah ya. Materialnya plastik, tapi bagian atasnya ini cukup unik nih. Ini kayak apa ya? Vegan leather gitu ya, kayak kulit sintetis ya. Jadi kayak warna hitam ada tekstur kulit jeruknya, kayak kulit-kulit begitu, cukup menarik. Bagian depan ada beberapa USB Type-C dan Type-A, ada audio jack, ada tombol power, dan belakangnya juga banyak banget nih. Ada sederet display output, ada display port, ada HDMI, ada Type-C juga, dan juga ada sebuah antena dongle WiFi. Oke, kita akan coba lihat spesifikasinya. Saya cari-cari di websitenya GameX belum ada nih produk ini. Memang kayaknya ini produk baru banget ya. Di websitenya belum ada, tapi saya dikirimin spesifikasi detail tentang barebone ini. Ayo kita lihat seperti apa spesifikasinya. Ya, ini sudah dikasih saya spesifikasi detailnya, sudah saya print juga. Jadi ini namanya PN61, project code-nya PN61. Ada tulisan Soho di atasnya. Ya memang karena holding company-nya si GameX ini emang Soho ya. Pabriknya di Dongguan, gede banget. Saya pernah ke sana soalnya. Ada beberapa video saya juga foto ke sana. Jadi ini nama proyeknya PN61, motherboardnya itu serinya WX61. Terus kalau kita ngomong CPU socketnya itu LGA 1700 dan support prosesornya yang ditulis di sini Intel generasi ke-12 dan ke-13. Slot bridge-nya H610 chipset motherboardnya. Untuk RAM-nya ada 2 slot SODIMM sampai ke 5600 MB transfer per second dan maksimum kapasitasnya di 64 GB dual channel. Untuk grafiknya ini integrated, jadi harus pakai Intel prosesor generasi 12 dan 13 yang nggak ada F-nya ya, yang nggak ada huruf F-nya, yang ada IGP-nya. Terus untuk grafik outputnya ada 4, jadi ini katanya support 4 output display, 1 HDMI, 2 DisplayPort, dan 1 lagi lewat Type-C. Terus untuk expansion slotnya ini ada 1 buah M.2 2230 untuk Wi-Fi dongle ya yang pendek. Dan ada 2 buah M.2 2280 NVMe, ada 2 NVMe dan 1 buah M.2 kecil untuk yang Wi-Fi. Terus apalagi nih untuk I/O-nya bagian belakang ada 1 buah DC-in untuk adaptor, 1 buah HDMI, 2 buah DisplayPort, 1 buah Type-C yang bisa juga berfungsi sebagai display output. Terus ada 2 USB 3 dan 2 USB 2 dan 1 buah USB Type-C tadi ya, sekaligus display output dan 1 RJ45 port. Terus bagian depan ada power button.
Di depannya gini kan? Ya, ada tombol power, terus ada audio jack, ada USB 3-nya satu, USB 2-nya 2, dan USB Type-C-nya satu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dimensinya cukup compact. Ini 17,8 mm tingginya, ke belakangnya juga sama. Jadi kurang lebih 18 cm, 18 cm, dan tebelnya kurang lebih sekitar 4 cm. Kalau dihitung-hitung volume secara liter, ini kurang lebih sekitar 1,3 liter lah ya. Jadi sedikit lebih gede dibandingkan Jupiter X600 yang pernah kita coba. Oke, di sini kita akan buka dalamnya seperti apa sih barebone-nya ini. Kalau dari kemasan luarnya cukup elegan, cukup beda. Saya tadi sudah bilang. Vegan leather seperti ini dan plastiknya cukup solid. Yuk kita buka habis ini. Jadi seperti ini dalamnya GMX PN61. Ini soket prosesornya. Jadi ini benar-benar desktop prosesor ya, yang biasa kita pakai kalau kita ngerakit PC. LGA 1700 di sini soketnya. Terus RAM-nya di mana? Ini dua slot SODIMM ini. Tadi di spesifikasinya diomongin dual channel, maksimumnya 64 GB dengan speednya maksimumnya di 5600 MB/s. Dan untuk storage-nya ini hanya bisa NVMe doang, nggak bisa SATA. Ada dua buah slot NVMe di sini, dan yang di bawah ini untuk M.2 2230 Wi-Fi modulnya. Jadi walaupun ini sudah dibawain antenanya, ini sudah ada modul antenanya, cuman modul Wi-Fi-nya belum ada. Jadi kita wajib nambahin M.2 2230 kalau mau pakai internal Wi-Fi integrated. Atau kalau mau lebih praktis mungkin bisa pakai, lebih murah mungkin juga ya, bisa pakai USB ya. Cuman kalau mau di dalam ya harus pakai ini, 2230 M.2. Itu yang bisa di-custom cuma itu, dan ternyata ini ada sebuah speaker juga di sini ya. Jadi kayak speknya nggak ada nih, ada speakernya di sini. Cukup menarik. Habis ini kita coba rakit, kita jadiin sebuah PC, dan saya cukup penasaran untuk nyoba klaim mereka bisa output 4 display dari semua display output yang ada di sini. Yuk kita kumpulin dulu komponennya. Ya udah kita kumpulin komponen-komponen yang akan kita rakit di barebone mini PC-nya GMX ini PN61. Pertama dari prosesornya kita pakai apa? Core i3 Gen 12, 12100 polos, ya non F ya, yang ada IGP-nya, kayak gini. Berikutnya RAM-nya, kita pakai Patriot nih, Patriot DDR5, ini per kepingnya 32 GB ya. Oh enggak, per kepingnya 16 GB, per keping 16 GB dengan rating 5600 ya, MB/s. Jadi totalnya 32 GB kita akan pakai. Berikutnya masalah ini NVMe-nya. Kita pakai Adata SX6256 GB. Ya, NVMe ya. Dan ini kita akan pakai modul Wi-Fi ini untuk kita pasangkan. Sudah ada antenanya tadi saya bilang, tapi belum ada modul Wi-Fi-nya. Jadi kita akan pakai ini dari Intel AX untuk modul Wi-Fi-nya. Ya, cuman segitu yang kita butuhkan untuk menjadikan barebone PC ini jadi PC jadi. Komponennya kecil-kecil semua, harusnya gampang masangnya. Ayo kita mulai pasang. Oke, kita akan mulai rakit, tapi karena memang konstruksi HSF bawaannya ini kayak gini, jadi kalau dipasang nutupin NVMe, jadi kita mulai dari NVMe-nya dulu, dan kita mulai dari M.2 untuk Wi-Fi-nya dulu nih, 2230-nya. Kita pasang dulu aja M.2-nya untuk NVMe, untuk Wi-Fi modulnya. Soalnya di bagian bawah NVMe 2280, jadi harus ini duluan yang dipasang. Setelah kita pasang, terus kita colokin dulu kabel antenanya nih. Oke, selanjutnya kita pasang yang M.2 NVMe storage-nya. Kita pakai yang sebelah sini aja nih. Berikutnya RAM-nya. Yang bawah dulu. Dan terakhir kita baru pasang prosesornya. Oke, proper. Ya, kita akan kasih thermal paste dulu karena dari bawaan yang nggak ada. Dan kita pasang heatsinknya ya. Ini masih ada plastiknya nih. Ya, berikutnya kita akan pasang heatsinknya. Sudah saya kasih thermal paste baik di heatsink maupun di prosesornya. Dan ternyata ini ada 4 buah skrup di sini nih. Dan ternyata satu skrupnya ini ketutup sama fan-nya. Jadi harus dicopot dulu fan-nya. Tadi ada 3 skrup yang saya copot untuk nyopot fan-nya. Baru ini bisa dikencengin nih fan keduanya sebelah sini. Oke, kita pasang dulu ya heatsinknya. Baru nanti kita pasang fan-nya setelah itu.
Ya, setelah dipasang heatsink-nya, baru kita pasang lagi fan-nya. Oke, udah dipasang semuanya, tinggal kita tutup. Jadi gimana tutupnya? Oh, begini doang nih. Yes. Iya, udah selesai kita rakit, nggak ada kendala, pasang rakit cukup mudah, cukup gampang diakses semuanya, bisa dipasang dengan proper. Dan kita akan coba di sini, kita pasang dulu antenanya. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya coba. Yang pertama secara performance prosesor ya, karena ini menggunakan desktop prosesor, apakah ada limitasi atau reduksi performance ketika dipasang di sistem ini, GameX Mini PC ini. Berikutnya masalah suhu juga, kita akan coba lihat nanti, kira-kira suhunya bagaimana. Dan terakhir yang saya cukup penasaran, saya ingin nyoba untuk skenario sesuai dengan klubnya mereka nih. Ini bisa 4 output display. Kita akan coba pasang dengan 4 buah monitor, apakah benar-benar bisa berfungsi? Penasaran? Ayo kita coba. Sudah kita setup, sudah kita pasang di meja kita. Keren sih, kecil banget dan memang secara build quality kelihatan keren ya. Tadi saya bilang kan ini ada kayak vegan letternya gitu. Ya, jadi yang pertama kita coba masalah multi display-nya. Jadi di datasheet-nya kan mereka bilang ada 4 output display nih, 1 HDMI, 2 DisplayPort, 1 Type-C. Dan yang kita coba, dan ternyata entah kenapa ini yang monitor keempatnya nggak bisa muncul ya. Kemungkinan besar sih karena konverter USB Type-C kita. Jadi kita baru berhasil ngidupin 3 monitor seperti ini. Jadinya keren kayak yang di IG-IG gitu, setup PC multi monitor ya. Dan ini juga bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita, pakai softwarenya Intel nih, Intel Graphic Commander. Jadi bisa 3 monitor ini bisa kita posisikan seperti ini, bisa juga sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dan bisa juga di setting, mau mirroring, mau sama semua, atau mau di extend, atau mau di combine. Ini kita setting yang combine, yang 2 ini, jadi 2 monitor ini resolusinya jadi 1 ya, jadi vertikal begini. Dan ini juga untuk beberapa skenario mungkin bisa memudahkan atau juga bisa membuat kalian lebih produktif ya. Ya, emang ini customable banget sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Tapi paling enggak tambah keren sih kalau kata saya. Berikutnya masalah suhu nih. Selalu menjadi pertanyaan ketika kita ngerakit sebuah mini PC ataupun barebone compact seperti ini. Suhu kerjanya gimana Om? Ya. Jadi memang kalau di GameX Mini PC ini suhunya bisa kita tentukan sendiri. Jadi di BIOS-nya itu ada yang namanya thermal configuration, itu bisa kita isi angkanya. Angka itu adalah jarak dari TG max maksimumnya 100 derajat Celcius. Jadi defaultnya angkanya 22, dan ketika kita jalankan aplikasi berat, itu mentok-mentoknya suhunya cuma 78 derajat. Itu didapat dari mana? 100 derajat TG max-nya Intel dikurangi 22. Ya, tentu ini akan berimpact pada performance. Ketika kita mengizinkan suhu lebih tinggi, tentu juga performance-nya akan lebih tinggi. Tadi kita set coba di angka 15, dan benar ketika kita coba load yang multicore yang agak berat, itu suhu mentoknya cuma di 85, 100 dikurangi 15. Nah, untuk performanya bagaimana? By default, ketika di setting maksimum 78 derajat Celcius, 22 tadi thermal configuration-nya, itu multicore-nya memang turun cukup lumayan ya. Jadi kalau kita pakai Cinebench R23, angkanya sekitar 5 ribuan. Tapi kalau single core sih nggak pengaruh. Single core-nya memang tidak pengaruh. Memang membatasi itu suhu dan CPU package power kan. Ketika kita coba setting lebih tinggi lagi, suhu yang kita izinkan, saya setting 15, jadi secara teori maksimumnya 85 derajat Celcius, 100 dikurang 15, itu bisa naik. Multicore-nya bisa di atas 6 ribuan. Sedangkan single core-nya sih tidak terpengaruh, tetap aja sekitar 1.500 sampai 1.600. Jadi kalau secara umum di performance-nya dibandingkan kalau prosesor ini kita rakit jadi PC desktop normal, itu mungkin reduksinya sekitar 20-an% memang. Ya, seperti kebanyakan beberapa barebone mini PC yang menggunakan desktop prosesor, pasti ada reduksi performance.
Berikutnya masalah tampilan BIOS ya. Tampilan BIOS-nya seperti BIOS notebook sih ya. Tidak seperti BIOS motherboard kebanyakan. Jadi tidak banyak parameter yang bisa kita custom. Dan secara umum overall saya cukup puas dengan build PC dari GameX ini. Selain tampangnya keren, customable banget, dan juga tadi itu fitur multi display-nya buat beberapa skenario useful banget. Oke, kita sampai pada akhir video dan kita akan infokan harganya. Jadi menurut distributornya ini akan dijual di harga 3,4 juta, 3.390.000 rupiah. Barebone-nya aja ya, belum prosesor, RAM, terus storage, dan juga WiFi. Ini belum ada WiFi-nya, cuma sudah ada antenanya kalau kalian mau pakai M.2 WiFi. Jadi kalau hitung-hitungan saya, kalau kita jadiin sebuah PC jadi, misalkan pakai prosesor yang seperti yang saya pakai sekarang, Core i3 12100, itu dengan RAM 16 GB DDR5, storage 256, WiFi kurang lebih ya sekitar 5-6 juta rupiah. Ya, coba kita bahas dulu poin-poin positif dari Barebone mini PC-nya GameX ini. Yang pertama, ini bisa multi display ya. Secara teori bisa 4 display, walaupun saya baru berhasil konekin 3. Dan ini di berbagai skenario mungkin sangat menyenangkan buat kalian. Bisa menambah produktivitas kalian juga. Di satu sisi juga bisa nambah keren setup kalian nih, kayak gini nih. Berikutnya masalah customable ya. Kalau ini menggunakan komponen desktop, terutama prosesornya, kalian bisa milih beberapa prosesor yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tentu dengan budget kalian. Bukan cuma prosesor, kalian juga bisa milih storage-nya, kapasitasnya, dan juga RAM-nya. Besarnya berapa bisa disesuaikan. Berikutnya, ini sudah menggunakan DDR5, jadi harusnya ke depan lebih fleksibel karena DDR5 akan jadi standar ke depannya. Dan yang terakhir yang paling saya suka adalah dimensinya yang compact banget. 1,2 liter dengan premium look seperti ini benar-benar bisa menghemat tempat di meja kalian. Apalagi kalau meja kalian nggak terlalu lebar ya, nggak menuhin meja. Ya, 1,2 liter bisa seperti itu poin-poin positifnya, tapi ada juga poin-poin yang perlu kalian tahu, yang perlu diperhatikan. Yang pertama, performanya terlimit. Ya, ini common problem untuk compact PC seperti ini, karena airflow gaya dia, limitasi power juga, pasti juga performanya tidak bisa sesuai dengan performa desktop normal ketika prosesor yang kita pakai kita rakit dari PC normal ya. Kalau hitungan saya sekitar 20-an% reduksi dari performance optimalnya, tapi secara overall ya masih cukup kencang ya walaupun sudah tereduksi seperti itu. Berikutnya belum adanya USB 4 ataupun Thunderbolt sehingga tidak memungkinkan skenario kita menggunakan GPU eksternal bila dirasa kita butuh performa grafik yang lebih. Ya, dari plus minus itu overall masih cukup menarik menurut saya dengan harga segitu, dengan segala keunggulannya, dengan dimensi yang segitu compactnya, build quality segitu premiumnya, buat kalian yang nggak butuh performa grafik atau bukan gamers, ini bisa jadi alternatif yang menyenangkan dan juga patut dipertimbangkan. Oke, gitu aja. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan manfaat buat kalian. Bagaimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Oh ya, yang belum subscribe di channel kita, monggo di subscribe. Udah lama saya nggak ngomong kayak gini, jadi subscriber saya nggak nambah-nambah. Siapa tahu dengan ngomong kayak gini bisa nambah signifikan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.